Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalalah, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-21, yaitu berkenaan dengan babut ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, tidak memandang siapa dia, dari suku mana, ras mana, golongan mana, selama dia seorang muslim dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka kewajiban baginya apa? Tolong menolong
di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan sebaliknya, yaitu tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan, perpecahan, perselisihan, dan memecah belah umat. Ini bukan termasuk dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Taib, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Asr ayat yang ke-1 hingga ke-3. Allah katakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah pada waktu asar, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi, dalam keadaan lalai, dalam keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Maka Allah tegaskan orang-orang yang tidak dalam keadaan merugi, orang-orang yang jauh dari kelalaian adalah yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amanu, yang mana di mana mereka apa? Beriman atas apa yang Allah turunkan dan Rasul-Nya ajarkan pada mereka. Kemudian yang kedua apa? Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mereka beramal saleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, mereka saling tolong menolong di atas kebenaran. Dan yang keempat, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling tolong menolong di atas kesabaran. Ini 4 hal yang apabila ada di dalam diri hamba Allah, maka Allah jamin dia tidak dalam keadaan merugi. Orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan, menafsirkan ayat yang mulia di atas yang kita bacakan tadi, innan nas au aqsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia kebanyakan dari mereka lalai, mereka meremehkan, mereka tidak memperhatikan terhadap tadabbur surat Al-Asr yang kita bacakan tadi. Kenapa mereka itu? Karena mereka diantara sebagian besar dari kita apa? Tidak menghiraukan firman Allah yang Allah turunkan pada mereka. Banyak di antara kita lalai. Mereka tidak apa? Mengamalkan firman yang Allah turunkan pada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ancaman pada mereka. Orang-orang yang mereka jauh dari Al-Quran, orang-orang yang mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran, dengan tegas Allah katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, kata Allah. Barang siapa seorang hamba yang mereka tidak mau mengamalkan atau jauh dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sejatinya Allah jadikan hidupnya penuh dengan kehinaan, penuh dengan kesedihan. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yang kesehariannya sibuk dengan urusan dunia, tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup mereka.
sebagai tolak ukur hidup mereka, membelakangi Al-Quran, tidak mengindahkan peringatan Allah, maka apa kata Allah? Ma'isatan dhanka, hidupnya penuh dengan kehinaan dan kesusahan. Walaupun dia dalam keadaan kaya raya, walaupun dia memiliki banyak harta, keturunan, jabatan, pangkat, dan kemewahan. Kemudian apa kata Allah yang kedua? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pasti kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Di dunia Allah hinakan mereka, orang-orang yang tidak mau mengindahkan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, dan di akhirat Allah hinakan dalam keadaan buta. Kemudian apa kata mereka ketika Allah bangkitkan pada yaumul hisab kelak? Mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dahulu aku adalah orang yang bisa melihat. Apa kata Allah? Kalian telah melupakan Al-Quran, maka kami akan lupakan kalian. Ini balasan bagi orang-orang yang mereka melupakan Al-Quranul Karim, yang mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. 3 ayat yang mulia ini yang kita bacakan tadi di dalam Quran surat Al-Asr, rata-rata kita semuanya hafal, baik yang kecil maupun yang dewasa, yang besar. Tapi kenapa di antara kita tidak mau mengamalkan isi yang terkandung pada ayat yang mulia yang kita bacakan tadi? Perselisihan, perkelahian, perdebatan sengit, permusuhan, sampai di antara kita apa? Tidak mau saling sapa di antara kita. Seakan-akan apa? Permusuhan antara muslim dengan kafir, padahal sama-sama muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang tidak dalam keadaan merugi, orang-orang yang mereka beruntung adalah apa? Beriman, beramal soleh, saling menasihati di atas kebenaran, dan saling menasihati atas kesabaran. 4 hal ini adalah poin yang sangat penting bagi kita. Barakallahu fikum. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wat ta'awunu ma'nahu at-tasa'ud." Yang dimaksud dengan ta'awun di sini, tolong menolong, adalah maknanya at-tasa'ud, membantu dengan sukarela, bukan dengan perhitungan. Apa itu membantu perhitungan? Aneh sudah bantu hari ini, maka nanti kelak ente harus bantu aneh. Ini perhitungan namanya. Ini bukan karena Allah dia membantunya, tapi karena sesuatu yang diinginkan olehnya. Ini Allah tidak akan memberikan manfaat sama sekali pada mereka. Allah tidak akan memberikan pahala baginya. Ini bukan tasa'ud namanya, ini bukan tolong menolong. Wa an yu'inan nas ba'dahum ba'da 'alal birri wat taqwa. Yang dimaksud dengan ta'awun adalah mengarahkan, membimbing, membantu sesama manusia di antara mereka di atas kebaikan dan ketakwaan. Fal birru, kata Syekh, adapun kebaikan itu, apa itu maksud dari kebaikan? Fi'lul khairat wat taqwa ittiqa'us syarr. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah amalan perbuatan kebaikan. Itu dikatakan albir. Antum memberikan, menyediakan minuman ketika majlis ta'lim, ini dikatakan albir. Minuman. Satu gini, antum memberikan ini, ya. Menghadiahkan setiap harinya antum ketika kajian kepada teman sebelah antum, ini dikatakan kebaikan. Pahalanya besar.
Bagaimana kalau semua barakallahu dikatakan kebaikan itu yang kecil, yang kita remehkan pahalanya. Berapa ini? 1000 kan? Ini kecil di mata manusia. Tapi kalau kita melakukan kebaikan ini karena Allah, berlipat ganda Allah berikan pahalanya. Dan kita nggak tahu jamaah, setelah kita mati nanti apakah kita sebagai ahli surga atau ahli neraka. Dan bisa jadi satu minuman yang kita berikan kepada saudara kita ketika kajian ini bisa menolong menyelamatkan kita dari siksa api neraka Allah. Karena kita ikhlas karena Allah. Nggak ada yang tahu kita. Taib. Ini yang dikatakan apa? Albir. Perbuatan amalan kebaikan. Wat taqwa, yang dimaksud dengan takwa apa? Ittiqa'us syarr. Menghindari keburukan. Kalau ada saudaranya yang ingin melakukan perbuatan buruk, cegah. Ya, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Jangan kita lihat, ini bukan satu kajian dengan aneh. Ini bukan satu ustadz sama aneh. Ini bukan satu circle sama aneh. Bukan seperti itu. Nasihatkan, cegah. Ini namanya apa? At-taqwa. Dikatakan ketakwaan, takut karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibiarkan temannya itu terjatuh ke dalam jurang yang membinasakan dirinya. Taib. Ya, jangan ditanya dulu ngajinya sama siapa, kemudian taklimnya di mana, kemudian ini ikut apa. Jangan. Enggak pernah Rasul mengajarkan seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Barakallahu fikum. Wa dzalika anna an-nas, kata Syekh, oleh karena itu manusia yata'awanuna 'ala wajhain, yang di mana mereka saling tolong menolong di atas dua perkara. Yang pertama, 'ala ma fihi al-khair, yaitu mereka saling tolong menolong di atas kebenaran dan kebaikan. Ya, ada saudara antum yang tertimpa musibah, baru aja diputus pekerjaannya. Benar-benar dia belum makan. Datang ke masjid nangis-nangis ke sini misalnya. Antum kita ini sebagai orang yang mampu diem aja. Tetangga kita ini banyak yang miskin, banyak yang kekurangan. Kita menutup mata, kita merasa nggak tahu, nggak peduli, bodoh amat. Ini bukan dikatakan ada dalam ketakwaan pada diri kita. Ini hal yang kecil bagi kita ini, tetangga kita ini, tetangga masjid, ya, tidak dihiraukan oleh kita. Taib. Bantu sesama muslim jamaah. Allah perintahkan membantu sesama muslim, bukan membantu sesama pemikiran dan sesama circle. Tidak ada. Allah katakan membantu sama muslim semuanya. Sama kita ini semuanya muslim. Taib, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wa 'ala ma fihi asyarr, dan membantu untuk mencegah dari keburukan. Taib, barakallahu fikum. Wa amma ma fihi al khair, dan adapun membantu di dalam kebaikan, fata'awanu 'alaihi an tusa'ida sahibuka 'ala hadzal fi'l. Membantu saudaranya, menolong saudaranya yang dalam keadaan kesulitan dengan perbuatan yang dia mampu untuk membantunya. Wa tayassara lahu al-amr, dan mempermudah urusannya. Ya. Ada di antara kita nggak peduli, bodoh amat, mau tetangga kita ini mati, mau apa, jungkir balik,
Apalagi nggak peduli dia sama sekali, nggak peduli dia. Padahal Rasul yang mulia mengatakan apa? Tidaklah beriman di antara kalian ya sebelum dia berbuat baik kepada tangganya. Ya, atau kama qala Rasul. Ini termasuk apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya apa? Muliakan tetanggamu. Muliakan tetangga kita. Taib. Barakallahu fikum. Ya, ada yang sebagian kita berlagak kita sok paling alim, sok paling suci, keluar tetangganya dalam keadaan kelaparan, nggak peduli, ya, nggak pernah ditegur sapa, nggak pernah ditanya sama sekali bagaimana keadaan kondisinya, padahal dia membutuhkan sesama Muslim. Barakallahu fikum. Ini bukan dari ajaran Islam. Ini bukan dari ajaran Islam. Taib. Wa tayassara lahul amr, permudah urusannya. Permudah urusannya. Sawa'un kana hadza mimma yata'allaqu bika au mimma yata'allaqu bi ghairika. Sama saja hal ini yang berkaitan dengan dirimu dan yang berkaitan dengan selainmu. Banyak di antara kita yang memberikan kemudahan kalau yang berkaitan dengan diri kita. Baru dia memberikan kemudahan. Kalau ada maunya, kalau ada tujuan yang diinginkan olehnya, maka dia mempermudah urusannya. Tapi kalau bukan berkaitan dengan dirinya dan tidak menguntungkan dirinya, dia bersikap dingin, bersikap masa bodoh. Jadi milih-milih dia dalam berbuat kebaikan. Kalau menguntungkan baginya, baru dia garda terdepan, paling terdepan dia berbuat kebaikan. Kalau ada untungnya sama sekali, dilihat sama dia, dihitung. Kalau menguntungkan, terdepan. Kalau nggak ada untungnya, terbelakang dia. Ini bukan dikatakan ta'awunal birri wat taqwa. Ada maunya. Taib, barakallahu fikum. Wa amma syarr, adapun keburukan, fata'awanu fihi bi an yuhadhdhira minhu, di mana engkau saling tolong menolong untuk memberikan peringatan kepada saudaramu dari perbuatan keburukan. Jangan dibiarkan. Wa antamna'a minhu mastata'ta, engkau mencegahnya, engkau melarangnya semampu engkau, semampu dirimu. Paman kita, kakak kita, adik kita, ya, ingin berbuat kemaksiatan, ingin berbuat dosa, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan oleh kita. Tinggal serumah oleh kita misalnya. Tinggal serumah oleh kita. Kemudian misalkan adik kita ya berbuat maksiat di hadapan kita, kita diam saja. Ini tidak Allah berikan keberkahan di dalam rumahnya. Jangan dibiarkan kemaksiatan di hadapan kita. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa seorang muslim yang dia melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia enggak mampu mencegah dengan tangannya, maka cegahlah dengan apa? Dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia enggak mampu dengan lisannya, maka cegahlah dengan apa? Dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Maka membenci dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau kita ada kemaksiatan di rumah kita,
langsung kita ngambil yang paling gampang bagi kita. Yang ketiga kalau bisa Ustaz, benci dengan hati. Mending kalau benci, enggak benci dia, dibiarkan aja udah. Saudaranya, orang tuanya, anaknya yang dicintai olehnya berbuat kemaksiatan di hadapan matanya, maka Allah tidak akan turunkan keberkahan pada rumahnya. Istrinya, suaminya nggak pernah sholat berjamaah di masjid, istrinya diam saja, tidak pernah menasihati. Begitu pula istrinya membangkang kepada suaminya, tidak berhijab syar'i, anak-anak perempuannya dibiarkan seliweran di luar bersama dengan yang bukan mahramnya, berpacaran dan sebagainya dibiarkan. Ini bukan dikatakan sebagai ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tayyib, barakallahu fikum. Wa antusyiru 'ala man arada an yaf'alahu bitarkihi, dan engkau mengarahkan kepada siapa yang engkau cintai untuk meninggalkan perbuatan buruk. Ini banyak di antara kita, Kita punya anak yang sudah baligh, sudah dewasa, wajib baginya sholat subuh. Kemudian dibiarkan sama orang tuanya untuk tidak sholat subuh, beranggapan kalau nanti dibangunin subuh, sekolahnya nanti ngantuk. Sekolahnya ngantuk nanti. Orang tua mana yang mau anaknya dibakar hidup-hidup? Maka kita katakan, wallahi demi Allah tidak ada orang tua yang tidak punya akal yang membiarkan anaknya dibakar hidup di dunia. Dibakar hidup-hidup di dunia. Tapi dia lebih sayang anaknya nanti dibakar di akhirat Allah. Dibiarkan anaknya, dibiarkan untuk tidak sholat subuh. Sudah balik dia. Berapa umur balik? 15 tahun sudah balik itu. Wajib mukallaf. 15 tahun tidak sholat, maka dosanya ada menimpa pada dirinya. Barakallahu fikum. Dibiarkan. Udah, jangan dibangunin, kasihan. Nanti sekolahnya ngantuk. Barakallahu fikum. Tapi dia nggak rela, nggak ridho kalau anaknya dibakar di dunia. Dia lebih senang apa? Anaknya dibakar nanti di akhirat. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Maka cegahlah semampu kita dari perbuatan yang bisa membahayakan dirinya. Wal amru fi qaulihi ta'ala, dan perintah pada firman Allah yang kita bacakan, wa ta'awanu, ini adalah perintah yang Allah perintahkan, dan saling tolong-menolonglah kalian, yaitu amru ijabin fi ma yajibu, kewajiban pada hal yang wajib, wastihbabin fi ma yastahibbu, dan kesunahan pada hal-hal yang sunnah. Wa kadzalika fit taqwa amru ijabin fi ma yahrum, begitu pula ketakwaan yaitu mencegah, menghindari perkara yang wajib pada perkara yang haram. Wa amru istihbabin fi ma yakrahu, dan menghindari dari perkara yang mubah kepada perkara yang makruh. Barakallahu fikum. Adapun makna pada surat Al-Asr yang kita bacakan tadi, Allah bersumpah pada waktu asar, demi masa, demi waktu asar, kata Allah.
An-nasu fihi, kata Syekh, minhum may yamla'u khairan wa minhum man yamla'u syarran. Manusia ini ada dua cirinya, ada dua mereka bagiannya. Yang pertama, manusia yang dipenuhi dengan kebaikan. Hidupnya dipenuhi dengan kebaikan. Malam hari dia berusaha berwudu, kemudian dia berdoa sebelum tidur, kemudian dia sempatkan baca Al-Quran sedikit, kemudian dia mendengarkan murattal, bangun dia pagi hari, sholat qiyamul lail, kemudian dia sholat qobliyah subuh, dia berangkat ke masjid, sholat berjamaah, kemudian tadarus, dan dipenuhi hidupnya dengan apa? Kebaikan. Ada banyak orang seperti ini. Wallahi banyak. Ini janjinya Allah. Banyak. Yang tua maupun yang muda. Allah berikan kemudahan dia. Mudah banget dia beramal kebaikan. Allah berikan kemudahan, gampang. Enggak diperintahkan untuk bangun subuh dia. Bangun dia malam hari, sholat malam dia. Tidak ada yang perintahkan. Enggak pakai alarm. Tapi karena Allah mudahkan, Allah bimbing dirinya, kebangun sendiri dia langsung. Inilah nikmat hidayah yang Allah berikan pada orang-orang tertentu. Fadlullahi yu'tihi may yasha. Keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu saja. Ya, mudah dia untuk beramal kebaikan. Tadarus Al-Quran, khatam dia 3 bulan sekali dia khatam, bukan di waktu Ramadan saja, 3 bulan sekali dia khatam. Ini Allah mudahkan. Sedekah ini Masya Allah kayaknya gampang amat. Duitnya nggak ada apa serinya, ada aja dia sedekah itu. Allah mudahkan seperti itu. Ada yang seperti itu orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah berikan dia kemudahan, lancar rizkinya. Ya, orang-orang yang sedekah itu tidak akan pernah habis duitnya. Ini janjinya Rasul. Wallahi janjinya Rasul. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di dalam sahihnya, Rasul yang mulia bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan pernah berkurang sedekah harta yang dikeluarkan seorang hamba kepadanya. Enggak akan pernah berkurang. Sama sekali enggak pernah berkurang. Tapi Ustaz, Anda punya uang 100 juta, Anda sedekahkan semuanya, itu kan berkurang Ustaz. Kita hanya berpikir secara materi saja. Kalau mau kita hitung-hitungan sama Allah, kesehatan yang Allah berikan pada istri anak-anak kita ini enggak pernah sakit selama setahun, itu lebih dari 100 juta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah. Tapi yang kita lihat apa? Materi dan uang saja di hadapan kita. Aneh sedekah 100 juta, aneh mau apa? Balik 500 juta. Itu hitung-hitungan kita. Taib, barakallahu fikum. Tapi harusnya kita apa? Bersyukur Allah berikan kesehatan pada kita, enggak pernah masuk rumah sakit kita. Istri kita sehat walafiat, anak-anak kita sehat walafiat, karena sebab apa? Sedekah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, barakallahu fikum. Dan di antara mereka apa? Dipenuhi dengan keburukan. Ayo ke masjid, sholat berjamaah. Ente aja, malu aneh sholat ke masjid. Aneh banyak dosanya. La haula wala quwwata illa billah. Ayo sholat, ayo ikut kajian, duduk. Malu kagak ngerti aneh. Ayo ngaji, baca Al-Quran yuk, tadarus. Waduh, sibuk aneh, banyak kerjaan. Ini apa? Dipenuhi dengan keburukan hidupnya. Allah mudahkan dia dalam keadaan keburukan, terus dia berjalan sampai Allah matikan dia. Ada nggak seperti itu? Ada. Banyak sekali. Dia tidak rela saudaranya, keponakannya nggak sholat. Kalau dilihat keponakannya nggak sholat atau anaknya nggak sholat, dia marah. Tapi dia nggak pernah sholat. Ada nggak seperti itu? Ada. Dia nggak pernah sholat sama sekali, dia nggak pernah sholat. Wallahi nggak pernah sholat dia. Tapi kalau dia ngelihat anaknya, keponakannya, cucunya nggak sholat, dia marah. Ngelihat anaknya, cucunya, keponakannya nggak pernah ngaji, dia marah. Tapi dia nggak pernah baca Al-Quran. Apa kata Syekh?
Orang seperti ini adalah orang yang dipenuhi dengan keburukan kehidupannya. Enggak ada manfaatnya sama sekali di hidup. Barakallahu. Fa'aqsama bil asr, maka Allah bersumpah dengan waktu asar. Waktu di mana orang banyak lalai di waktu asar. Waktu asar adalah waktu manusia banyak lalai, pura-pura tidur, enggak muncul di masjid sholat berjamaah. Waktu apa? Sholat asar, enggak muncul dia. Udah mau waktu asar, tidur dia. Jam 3, nanti bangun jam berapa? Jam 5. Belum nyantai-nyantainya dulu, duduk dulu, ngeliat handphone setengah jam. Sholat jam berapa? Jam setengah 6 lewat, mau waktu maghrib. Udah mepet waktu maghrib baru sholat dia. Inilah manusia kebanyakan kita. Waktu asar, waktu yang lalai. Banyak di antara kita. Makanya Allah bersumpah apa? Di waktu asar. Dan di waktu manusia banyak beramal. Ya. Waktu subuh adalah apa? Waktu di mana malaikat turun. Waktu asar adalah waktu di mana malaikat mengangkat amal-amal ibadah hambanya ke langit. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang sangat nyata. Semuanya kata Allah. Baik dia seorang mukmin, kafir, munafik, orang yang adil, orang yang fasik, laki-laki, perempuan, semua manusia kata Allah. Kecuali kata Allah 4 ini. Kalau ada 4 di dalam diri kita, maka kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi. Apa kata Allah? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau Allah panggil hayya 'alas shalah, datang dia. Walaupun kerjaan dia menumpuk, walaupun dalam keadaan rapat, Allah panggil hayya 'alas shalah, tinggalkan rapatnya semua, pergi dia untuk sholat berjamaah di kantornya bersama dengan yang lainnya. Ataupun misalkan dia lagi tidur, bangun sholat dia. Ini beriman. Ini namanya beriman. Bukan beriman hayya 'alas shalah. Baru azan, nanti aja. Udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, juga baru qomat, nanti aja lah. Udah rakaat terakhir, ya udah selesai di rumah sholatnya. Ini banyak di antara kita seperti itu. Hayakumullah, Allah yuhayyik. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang ketika Allah serukan kebaikan padanya, bersegera dia. Kemudian wa aminus salihat, dan orang-orang yang beramal kebaikan, beramal saleh. Ya. Dan ini adalah keinginan manusia yang Allah matikan dan dia ingin hidup lagi. Cuman 2 keinginan orang yang mati pengen hidup lagi. Allah berikan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah engkau wahai Rabb menunda, mengakhirkan ajalku dan aku bisa hidup lagi barang 1 menit, maka aku pasti akan perbanyak sedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Apa itu orang yang soleh? Orang yang baik sholatnya. Cuman 2. Banyak sedekah dan jadi orang yang baik sholatnya. Barakallahu fikum. Kemudian apa yang ketiga? Watawasau bil haq, dan saling tolong menolong di atas kebenaran, kebaikan. Ya. Kalau antum lihat di masjid ini, masya Allah, tabarakallah,
ingin menjadikan orang yang sholat itu enak, nyaman, tentram, damai. Kemudian antum sediakan keindahan, kemudian AC dan sebagainya, fasilitas supaya orang tenang, nyaman di masjid. Ini apa? Kebaikan namanya ini. Tolong menolong di atas kebenaran dan kebaikan. Membuat orang nyaman di masjid. Ini termasuk dari kebaikan. Kemudian tempat wudunya nyaman dan yang lainnya dan sebagainya. Membuat orang jadi betah di masjid. Tapi jangan betah untuk tidur aja ya. Buat tidur aja dia nggak pernah pakai buat sholat. Numpang tidur doang dia. Ya nggak pernah sholat dia. Barakallahu fikum. Kemudian apa yang keempat? Watawasau bisabr, dan saling tolong menolong di atas kesabaran. Sabar kita jamaah. Kalau kita lihat mungkin kita ini berbeda. Gak mungkin kepala kita ini sama semuanya, gak mungkin. Gak mungkin kita ini semua kepalanya sama. Kalau kita lihat teman kita ini, saudara kita ini, satu majlis ataupun satu masjid ini berbeda. Yang satu, mohon maaf, sholatnya begini, satu lagi begini. Ini aja dipermasalahkan ini. Berantem dia. Kagak pernah tegur sapa. Ini ustadznya siapa nih? Kagak jelas nih. Ya, cuma gara-gara masalah begini, sama begini doang. Sabar kita dalam tolong menolong di atas kesabaran. Yang penting kita apa? Muslim. Penting kita muslim semuanya ini. Hayakumullah. Jangan munculkan kedengkian dalam diri kita, permusuhan dalam diri kita, perbuatan dosa dalam diri kita sesama muslim. Ya, sehingga apa? Mencela kita, menghina, meremehkan, merendahkan dia sebagai seorang muslim, karena ancaman dari Rasul apa? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul yang mulia mengatakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim adalah apa? Kefasikan, perbuatan fasik. Membunuhnya adalah perbuatan kufur. Barakallahu fikum. Wa aslahu anfusahum bil imani wal amali salih. Maka hendaknya mereka apa? Memperbaiki dirinya dengan keimanan dan amal saleh. Wa aslahu ghairahum bitawassi bil haqqi wat tawassi bis sabr. Dan hendaknya mereka apa? Memperbaiki orang lain dengan saling tolong menolong di atas kebenaran dan saling tolong menolong di atas kesabaran. Taib. Fal imanu, kata Syekh, adapun iman, wal imanu bikulli ma yajibul imanu bihi, yaitu beriman setiap apa yang wajib diimani bagi setiap hamba. Itu dikatakan iman. Mimma akhbaru bihillahu wa rasuluh, dari apa yang Allah kabarkan dan Rasulnya kabarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Wa qad bayyanahu Rasul fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah menjelaskan pada hadis yang sahih, sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Itu dikatakan iman. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk menimpa mereka. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang pertama dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, Rasul yang mulia bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa seorang muslim mempersiapkan bekal berperang kepada orang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia ikut berperang. Dia cuma apa? Mempersiapkan saja. Kita lihat di Palestina, saudara kita kaum muslimin ditindas oleh orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim. Kita mempersiapkan perbekalan bagi mereka. Kita gelontorkan harta kita pada mereka.
maka seperti apa? Kita berjihad jalan Allah. Hadis yang sahih. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, kata Rasul. Dan barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarga orang yang ikut berperang, maka dia sungguh telah berperang. Sama pahalanya, tidak mengurangi pahala orang yang berperang. Kita lihat saudara kita di sana sedang berperang, keluarganya butuh makanan, butuh selimut dan sebagainya, maka kita bantu dengan harta kita, maka sama dengan apa? Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi pahala yang mereka dapati. Barakallahu fikum. Wa hadza min at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, kata Syekh, dan ini merupakan termasuk dari tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, yang dimana dia membantu perbekalan kendaraan berperangnya, perbekalan makanan minumannya, perbekalan pedang dan senjatanya dan sebagainya. Ini termasuk membantu dalam berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Fa inna katsiran minan nas, karena banyak sebagian dari manusia apa? Yashkulu alaihi min an yakuna inda ahlihi yaqum bihajatihim. Dia merasa iskal, merasa bingung kepada keluarganya kalau misalkan dia ikut berperang. Ya, ditinggalkan keluarganya nanti gimana? Jadi dia akhirnya bingung. Oleh karena itu apa? Fa idza qama hadzal rajul bihajati ahlihi wa khalafahu fihim faqad ghaza. Maka jika seorang itu datang memenuhi untuk kepenuhan keluarganya, maka sungguh dia telah apa? Sungguh telah berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya bagaimana di sini? Contohnya dikisahkan Rasul ketika itu ingin perang Tabuk bersama dengan kaum muslimin, kemudian Ali bin Abi Thalib ditinggalkan oleh beliau. Sedih Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa kata Ali bin Thalib? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan aku bersama dengan para wanita dan anak-anak? Gak ikut perang Tabuk Ali bin Abi Thalib di situ. Kemudian apa kata Rasul? Faqala lahu, Rasul yang mulia menenangkan Ali bin Abi Thalib, amma tardo antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Tidakkah engkau ridho engkau menjadikan diriku ini seperti apa? Musa dengan Harun. Anda bisa bayangkan di sini. Ya. Jadi orang yang ditinggalkan itu pahalanya sama dengan orang yang ikut berperang, kata Rasul. Enggak ada bedanya. Illa annahu la nabiyya ba'di. Kecuali tidak ada nabi setelahku. Ini cuman perumpamaan, kata Rasul. Jadi seseorang yang diibaratkan, kata Rasul menangkan Ali bin Abi Thalib, udah kamu tinggal bersama dengan para wanita dan anak kecil, engkau gantikan diriku untuk perlindungan mereka, maka pahalanya sama seperti aku berperang di jalan Allah. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Dan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang didapati oleh dirinya. Pahala yang sama. Taib. Sebagaimana kaidah mengatakan, man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah kana lahu misla ajrihi. Barang siapa yang dia memberikan petunjuk, mengarahkan kepada orang lain untuk ketaatan di jalan Allah, ya, dia cuman apa? Bahasanya dia cuman sedekah sejadah, satu sejadah, ya, ditaruh di masjid sama dia di depan, dipakai oleh orang banyak, terus sejadah, ya, mengarahkan. Kemudian orang jadi suka ke masjid,
Terus datang lagi orang, terus sampai ratusan ribu jutaan orang. Orangnya sudah mati. Orangnya sudah mati yang naruh sejadah. Maka dia akan mendapatkan pahala mengalir seperti pahala orang yang sholat di situ. Anda bisa bayangkan di situ. Ini namanya apa? Pahala jariyah. Terus mengalir. Ini kaidah. Dan barang siapa yang dia mengarahkan kepada keburukan, kemaksiatan di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan dosa sama seperti dosanya orang itu. Dia ngajarin joget. Ayo kita joget TikTok yuk. Ya, dia ngajarin joget. Satu orang nanti ngajarin lagi, terus ngajarin lagi sampai 2.000 orang, 1.000.000 orang, dia sudah mati, terus ngalir dosanya kepada orang tersebut. Ayo, ente kalau mau enak, biar gampang apa? Ente pinjol. Iya, pinjol. Atau enggak ente kalau mau enak apa? Ikut judi online, judol. Anak-anak muda ini. 1 orang, 20 orang, 100 orang, 1.000 orang ikut temannya. Dosanya terus mengalir pada dirinya, terus ngalir dosanya. Dia yang ngajarin. Kecuali dia bertaubat kepada Allah, maka putus langsung dosanya. Kalau dia nggak taubat gimana? Dia ngajarin joget, ya, dia ngajarin judi, dia ngajarin mabok, dia ngajarin maksiat, ngalir dosanya terus, walaupun dia sudah mati. Ini namanya apa? Dosa jariyah. Allahu ta'ala a'lam wa alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita di atas sunnah Rasul dan mematikan kita di atas kalimat tauhid. Allah adalah suratul mustaqim. Allahu ta'ala a'lam wa alam. Barakallahu fikum.